Halo, selamat malam. Jumpa ketemu lagi om-om, mbah-mbah, dan paman-paman Centerlet Mania yang tergabung dalam grup Facebook Centerlet Indonesia. Jadi komunitas Centerlet Indonesia. Oke, salam dulu. Salam rahayu, juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan kali ini ada yang menanyakan tentang LED, tentang didom LED yang dari pabrikan sudah nggak ada domnya atau flat LED seperti itu, flat keluarga Osram CSL NM 1, terus CSL PM 1, CUL PM 1, CUL NM 1. Itu yang umum. Ada yang KY, ada yang merah, ada yang KR, yang warna merah, ada lagi yang biru. Itu semua yang kita kenal di pasaran itu yang flat. Ini XPL high dari Cree. Nah, begitu. Terus XHP 50 ini yang dom LED. Ya pabrikan mengeluarkan ini seperti ini bukan bermaksud nggak ada tujuannya ya untuk paman-paman, umum dan mbah-mbah. Jadi masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda sebetulnya. Tetapi kita atau beberapa orang luar juga menganggap, ya nggak tahu ya, ini cuman pembacaan pemikiran saja, pemikiran saya pribadi yang salah mungkin ya. Jadi begini, mereka sudah beli yang versi dom LED dan mereka potong menjadi didom ya, menjadi didom, tidak ada domnya, dengan bersusah payah, dengan resiko itu serabutnya kecil itu putus dan LED-nya mati, atau pelapis fluorescence-nya itu yang kuning itu copot, nyalanya jadi biru dan lain sebagainya. Ini barusan tadi juga begini ceritanya ya, ini sekitar cerita-cerita dulu ya. Teman saya yang jadi dosen di salah satu universitas di Jakarta, ya sebetulnya dia kemana-mana itu dia khususnya dosen bahasa Inggris ya, kelahiran Surabaya, waktu dulu kuliah bareng cuman beda jurusan. Dia mengeluh, barusan aja telepon maaf. Dia dosen di bahasa Inggris di Australia tempo hari beberapa tahun yang kemarin. Nggak ada masalah bahasa Inggrisnya. Di Malaysia, di Jepang pernah, bahkan ya di seluruh Asia lah, di Cina. Bahasa Inggrisnya nggak pernah masalah, dia dosen di sana nggak ada masalah sama sekali. Nah, waktu di Indonesia baru tahun kemarin dia sudah mulai ada keluhan. Yang begini ceritanya. Di sini itu banyak yang mengolokkan dia tentang ya ininya kurang bagus, itunya kurang bagus. Jadi orang sini adalah lebih mudah untuk mengkoreksi orang lain daripada fokus ke masalah apa yang dibahas. Jadi kalau yang saya bahas LED, itu yang dicari adalah misalnya satu contoh aja, jadi bukan rekan-rekan yang di sini. Dia mencari kesalahan saya yang untuk mengangkat dirinya sendiri, seperti itu. Jadi berbangga kalau sudah bisa nginjek orang. Nah, ya ini cuma cerita, nggak ada ya mungkin yang di subscriber kita nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi marilah, ini makanya channel ini kita bangun untuk tujuan bersama, untuk sharing bersama, untuk saling
eh, belajar. Ya kalau ada salah mungkin saya ya dicarilah. Ada referensi banyak sekali di Google yang intinya juga bisa diambil segi-segi positifnya saja. Kalau nggak pakai ya dibuang begitu. Oke, kembali ke permasalahan LED. SST 40 DUM ada yang potong, dia mengatakan bahwa ini akan jauh lebih bagus daripada SFT 40 yang flat untuk fokusnya dan lain sebagainya. Ya, monggo silahkan dieksperimen, bebas LED Anda sendiri, barang-barang sendiri, bukan saya yang membelikan. Ya, kalau memang bagus, silahkan dilanjutkan ke perhitungan, di comparing tegangannya, lumennya, dan lain sebagainya, sehingga Anda menemukan satu rumusan atau satu postulat, atau mungkin Anda bisa buat jurnal, nah, seperti itu ya. Ya kalau kita cuma ngomong istilahnya, oh ini lebih baik, nah itu nggak ada bukti sama dengan wah. Oke, mengapa DUM? DUM ini, ya jadi begini, mungkin sini nggak perlu juga ya, ini jadi kulit-kulitnya aja, soalnya di mana, di internet ya udah banyak banget. Kita gambar 2D aja secara mudah-mudah aja supaya gampang dipahami. Nah ini DUM ya, DUM LED. Nah yang nyala itu kan di sini. Jadi luminous areanya itu di sini yang nyala. Jadi dia nembak ke sini. Nah, cahaya itu nembak ke sana. Oke ya, merata. Nah, berhubung ada DUM-nya, dia akan dibelokkan. Jadi ada sudut deviasinya untuk cahaya itu dibelokkan. Jadi ke sana. Jadi ke sana. Jadi ke sana. Jadi ke sana. Sebagian lurus ya. Jadi ke sana. Jadi ke sana. Jadi ke sana. Nah, ini sudut sebetulnya ada ya, ini hitungan yang dulu rumusnya kalau nggak salah di SMA atau nggak tahu ya di kuliah lupa saya. Yang gampang dihafal yaitu HI per HO sama dengan SI per SO. Nah, seperti itulah ya, hukum-hukum lensa ya. Nah, ini kalau dipasang reflektor, karena dia sudah dibengkokkan dulu oleh DUM-nya, maka dia nyasarnya akan ke nah ini kan mantul, reflektor mantul. Nah, yang DUM itu pasti akan lebih fluid karena ini dipantulkan oleh lensanya yang terbuat dari silikon atau apa yang gembuk-gembuk ini ya. Pasti akan lebih fluid. Nah, fluid ini biasanya mereka untuk senter yang kecil-kecil, penggunaan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, yang intinya dia smooth, cahayanya melebar. Jadi fungsi dari senter tadi memang dibuat pabrikan itu untuk menyebar, jadi rata. Kita sekali pukul misalkan nyari barang di pojokan ruangan, nah itu dia ndak satu titik aja yang nyala terang, terus spillnya ini sangat minim sekali sehingga yang ujung ini terlalu terang dan spillnya terlalu gelap. Maka diantisipasi oleh mereka para pembuat LED itu dengan DUM. Nah, maka terjadilah antara fokus dan spill ini nggak terlalu mencolok perbedaannya, sehingga kita nyari barang di ruangan indoor atau misal begitu dinyalakan ya lebar sehingga kita mudah untuk mencari barang.
Nah, di kesempatan grup kita itu memang lagi trending atau lagi musim itu untuk tro-troan. Nah, untuk tro ini kasusnya itu menjadi apa ya? Menjadi semacam virus ya, menjadi macam virus. Apapun senternya, sebesar atau sekecil apapun senternya, itu bahwa kalau sudah bisa throw jauh, itu center yang terhebat. Nah, inilah yang tidak benar. Kalau sudah throw yang paling jauh, sekian ratus meter, adalah center yang terhebat. Sedangkan pabrikan menyesuaikan bentuk reflektor, bentuknya ini yang ada teksturnya atau orange peel dan lain sebagainya. Ada yang reflektornya itu diamond gitu. Nah, tujuannya memang biar menyebar dan enak untuk mencari barang. Mengapa banyak orang terobsesi untuk throw? Kalau sudah throw, ini yang terhebat. Sudah tidak ada yang ngalahkan. Pokoknya harus throw. Nah, begitu kita fungsinya kita alihkan, maka center tadi penggunaannya juga jadi sempit. Misalkan di angka 20 meter, itu beam shotnya bulat terang gini, nggak ada spillnya sama sekali. Terus kita cari barang yang kira-kira hanya 2-3 meter dengan center ini. Nggak ketemu, tambah mata sakit. Maka pabrikan membuat mengakalin dengan dome. Oke ya. Terus kalau yang ini yang flat atau yang di dome, ini area yang menyala, nggak ada dome-nya, dan ini reflektor. Kayaknya pernah ya ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi dia sudut datang sama dengan sudut pantul, sudut datang sama dengan sudut pantul, sudut datang sama dengan sudut pantul, dan lain sebagainya. Maka dia sudutnya jauh lebih kecil. Begitu. Nah, ini area yang menyala. Semakin kecil area yang menyala, maka bayangan di sini menurut rumus tadi HI per HO sama dengan SI per SO. Jadi bayangan jatuh di mana itu kecilnya area yang menyala, dia di sana akan terjadi bayangan yang juga kecil. Ya sama gitu loh. Jadi kalau memang mau cari yang paling throw, carilah yang luminous areanya paling kecil tapi intensitasnya paling gede. Hari ini yang intermediate terjangkau, banyak temen om-om mbah-mbah yang punya itu GULBM1 itu Osram ya, KW Osram itu ya. Dan kalau yang agak gedean itu yang apa SBT 90.2 itu untuk throw. Akan tetapi bila ada lagi yang nggak tahu itu apa berkelakar atau apa, S2 plus dimasukin SBT 90.2. Nah ini di golongan yang mana gitu loh. Jadi viewer di golongan yang mana saya kurang tahu juga. Sudah jelas powernya luar biasa gede, drivernya butuh gede, baterainya butuh gede, pendinginannya butuh gede. SBT 90.2 dimasukkan S2 plus. Ya mungkin itu guyonan ataupun bercanda ya enggak apa-apa lah. Tapi maksud saya ini ruang belajar, tapi ya sedikit untuk intermezzo, untuk belajar, untuk apa bercanda ya enggak masalah. Segitu aja ya. Terus apa lagi?
Tadi ada juga begini ceritanya. Oh, kertasnya habis. Oh, ini ada sedikit. Nah, ini kita gambar gini aja ya, supaya mudah dipahami. Ini baterai. Baterai kita yang bisa bergunakan adalah 3,7 sampai 4,2 volt lithium ion ya. Terus masuk ke driver, keluar lagi ke emitter. Kita gambar seperti ini. Emitter. Oke, ini emitter atau LED. Ini driver. Terus ini baterai. Dari 4,7 ke emitter di sini ya. Ini driver. Dia ada, kita ulang lagi ya. Waduh, saya sebetulnya sudah males untuk ngulang-ulang lagi ini. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ada yang konstan current, ada yang konstan voltage, ada yang kedua-duanya. Nah, kalau yang konstan current, baterainya 4,2 volt, dikasih emitter yang kecil, satu misal SPL high ataupun GSLNM1 tadi ya, konstan current, tidak bisa ini currentnya drivernya ini sebesar-besarnya, meskipun driver 100 ampere itu ya tidak apa-apa. Nah, kalau baterainya ini gede, currentnya gede, maka yang disemburkan kan maksimum kan tegangan 4,2. Nah, misalkan ini XPL high kita sembur 4,2 volt mentok, ya dia langsung membiru, pucat dan modar gitu loh. Itu kan sebetulnya ya nggak perlu dibahas lah. Gimana ya? Sampai ya mungkin ini kalau lewat video mungkin juga sulit ya untuk dipahami. Tapi ya berusahalah untuk mencari tambahan di luar, entah browsing lah atau apapun apa. Jadi nggak seperti bayi yang harus disuapin terus, kan nggak seperti itu. Jadi semua kita maunya ya berkembang, pinter gitu loh. Setelah dapat referensi, oh apa iya ya gini, silahkan di browsing di Google seperti itu. Nah, beda lagi kalau constant voltage, constant current, constant voltage. Dia yang gape yang mana dulu? Misalkan constant voltage-nya di angka 3 volt. Sedangkan misalkan XPL high ini dia di 3 volt aman. Current-nya kalah, dia belum sampai current 3 voltnya atau constant voltage-nya dia sudah terpenuhi dulu. Nah, kalau yang constant current saja, misalkan 10 ampere, ya LED-nya mati dulu, kan enggak ada yang batasin gitu loh. Kalau konstan current-nya yang gede, jadi harusnya bagaimana ya? Harusnya menyesuaikan, misalkan ini aturan 10 watt, berarti kan 3 ampere, ya carikanlah driver yang 3 ampere sehingga current-nya kena dulu. Current-nya kena dulu, maka dia sudah di stop ya, dibatasin cuman 3 ampere. Kalau voltnya ya nggak tahu titik-titik, pokoknya di bawah 4,2 volt. Yang jelas current-nya dibatasi 3 ampere, maka dia aman. Seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Videonya sudah terlalu panjang. Kita sambung lagi next time. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Oke, semoga tetap dimudahkan rezekinya, tetap berusaha, tetap belajar, sejahtera bersama keluarga di rumah, tentunya juga salam rahayu, juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.